Pada awalnya, beliau melakukan dakwah dengan dua cara. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, secara terang-terangan. Dakwah yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang dilakukan secara tertutup dan secara diam-diam, yang disampaikan kepada orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, dan beberapa orang-orang pilihan seperti dari kalangan sahabat. Dakwah selanjutnya yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, beliau kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu dakwah yang dilakukan tidak tertutup dan terbuka untuk umum. Ajaran akhlak dari Rasulullah SAW yaitu diantaranya mengajak manusia selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk dan dosa. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu mengenai substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah, yakni masyarakat Mekah pada awal kenabian Muhammad SAW dikenal dengan sebutan jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW yaitu ajaran akhlak yang diberikan Rasulullah, melainkan mengajak manusia selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang mengarah kepada dosa. 2. Mengajak manusia untuk saling tolong-menolong, mengasihi, dan berbuat baik. Berikutnya, Rasulullah mengajarkan pada masyarakat jahiliyah pada saat itu, manusia dilarang membunuh, mencuri, berdusta, serta menganiaya. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengajak untuk mengasihi fakir miskin dan yatim piatu. Selanjutnya, memperbaiki dan meluruskan tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Dalam pengamalannya, ketauhidan dibagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan isi dari kalimat syahadat yang telah dikatakan oleh seorang muslim. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bergantung segala apa saja dan makhluk-makhluknya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamainya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa jika Dia, Allah, mempersekutukan dengan yang lain, dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Rasulullah SAW meminta masyarakat Mekah untuk tidak menyembah patung yang mereka anggap sebagai anak Tuhan dan dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Mengajarkan tauhid kepada manusia merupakan substansi dakwah Rasulullah periode Mekah. Rasulullah mengajarkan dan menyeru kepada umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk disembah dan diminta pertolongan. Segala macam berhala itu tiada gunanya. Itulah penjelasan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Islam mengajarkan persamaan hak di antar manusia. Islam tidak membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, penguasa dan rakyat, tuan dan hamba, kecuali ketakwaannya. Hal ini bertentangan dengan semangat masyarakat Arab yang berstratifikasi sesuai dengan kasta. Maka apabila mereka menerima seruan Nabi, hilanglah kedudukan mereka. Taklid. Pada saat masa jahiliyah, para penduduk Mekah masih saja menyembah berhala atau nenek moyang mereka,
sehingga Rasulullah berusaha untuk meluruskan agar kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meluruskan segala jenis adat istiadat yang keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tetap berada di jalan yang benar, serta juga meluruskan berbagai macam kebiasaan upacara adat yang telah menyalahi agama Islam. Taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Al-taklid al-madmun, yang artinya taklid yang haram. Taklid ini sangat dicela oleh Islam sendiri. Saudara seiman, hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Islam, pasti akan menegakkan pertolongan dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang dicintainya. Selanjutnya, memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Quran Surah Al-Hajj dan Al-Baqarah. Al-Hajj ayat 75, Al-Baqarah ayat 214. Terakhir, memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Quran Surah An-Nahl ayat 125.